warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Manusia Berharap, Allah yang Menentukan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Bahwa Allah lah yang menentukan segalanya dan tidak ada hak kita untuk berbangga diri tentang apapun keberhasilan yang kita capai. Jasa kita, karya kita, semuanya nonsen. Tetaplah hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang penting. Dan selanjutnya bahwa Nabi sendiri juga mengatakan bahwa amalmu, kerjamu, ibadahmu, sekolahmu, belajarmu, semuanya persoalan keberhasilan Allah yang menentukan. Sekalipun kadang-kadang seorang kiai mengatakan kepada santrinya yang sudah pinter jadi kiai, siraku bisa pinter semonoku kepokoli mulukane kita. Bahasa seperti itu sehari-hari. Itu artinya menafikan Allah. Iya, kita juga membiayai keponakan kita sekolah sama jadi dokter. Siraku bisa dokterku, kepokon badok segani kita. Kalau nggak gue tolong, lu udah mampus dari dulu tuh. Itu kalimat-kalimat semacam itulah harus kita mengerti. Itu kalimat-kalimat yang menafikan peran Allah. Padahal yang menentukan segalanya adalah Allah. Ada nggak orang yang rajinnya belajar, bodohnya angger? Ada nggak yang sekolahnya main-main tapi pinter? Jadi ada hubungannya nggak rajin dengan pinter? Enggak kok, nggak ada urusan. Itu kita putuskan. Sampai nanti di hari kemudian pun di akhirat nanti, ketika Allah sudah mengumpulkan kita semuanya di alam mahsyar, dan lalu kita dihisab semuanya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ketika orang itu sudah masuk surga, kemudian ditanya oleh malaikat, Bung, kamu kok bisa masuk surga? Apa sebabnya? Ya karena saya dulu sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya Senin Kamis, kemudian ngasih anak yatim, kemudian menjadi donatur berbagai masjid, langsung dicengkerin, dibalang laman, dicok laman gitu. Ya, tidak layak orang masuk surga berbangga diri dengan amalnya itu. Sampai-sampai Nabi Muhammad sendiri juga mengatakan, mungkin saya menafsirkan, Nabi melihat beberapa sahabat yang dalam perjuangannya andilnya besar, kontribusinya luar biasa, jasanya banyak, mungkin kelihatan agak sedikit sombong barangkali. Engke rada sejen kah? Ngerti Bu? Engke rada sejen kah? Di situ Kanjeng Nabi mungkin menegur mereka dengan mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tidak ada jaminan amalmu akan membawa kamu ke dalam surga ini. Ya, tidak ada alasan, tidak ada kepastian bahwa amal akan membawa kamu ke dalam surga. Summa qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka bertanya, termasuk engkau juga? Qala bala, ya aku juga. Ya. Bal bifadlihi wa mannihi,
kalaupun aku nanti masuk surga bukan karena amalku, tetapi karena kebaikan Allah, karena anugerah Allah. Nabi sendiri yang dijamin masuk surga, Nabi sendiri yang dijamin tidak berdosa, Nabi sendiri ketika dia dihadapkan pada realitas semacam itu, dia juga mengatakan, kalaupun aku masuk surga bukan karena amalku. Jadi mulai hari ini sudah jangan ngitung-ngitung ganjaran lagi, karena amal tidak ada kepastian membawa kita ke dalam surga. Semuanya adalah kebaikan Allah. Nah, dari hadis inilah Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab dalam satu ceramah dan lalu akhirnya dibully. Kata Profesor Dr. Quraish Shihab, Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Sampai HP saya penuh SMS nih. Kerangkring nanyakan apa betul, saya bilang. Itulah akhirnya pada satu hari ketemu di Arjawanangun. Saya katakan pada Dr. Quraish, saya membela Anda sekalipun Anda tidak pernah minta, tapi saya membela Anda yang dibully orang bahwa Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Implikasinya apa? Kalau Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, lalu apa artinya kita mengikuti dia? Apa artinya kita mengikuti jalan dia dijamin kok? Itu kan persoalannya. Nah, maksud saya begini, jangan bimbang. Nabi Muhammad menurut kita dijamin masuk surga nggak? Jamin. Boleh nggak kalau dia merasa tidak dijamin? Nabi Muhammad dijamin maksum nggak? Nabi Muhammad maksum nggak? Nabi Muhammad dijamin tidak berdosa, yakin nggak? Nabi boleh nggak merasa berdosa? Nabi dijamin tidak berdosa, Nabi boleh nggak merasa berdosa? Malah justru itu yang benar, karena dia merasa berdosa, saya yakin Nabi orang benar. Begitu Nabi merasa benar, saya curiga, jangan-jangan dia nggak benar, karena biasanya orang yang merasa benar itu nggak benar. Apalagi ngerasa paling benar dewek. Ya, kalau ada orang yang merasa paling benar sendiri, itulah orang yang paling tidak benar sendiri. Apa sih dosa Nabi? Apa sih dosa Nabi? Sampai nangis 3 hari karena gara-gara ada orang buta datang pada Nabi, nabinya merengut ke bahasa Indonesia kok? Merengut ya. Cemberut. Enak bahasa Jawa ngomong. Iya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi cemberut dan berpaling muka ketika didatangi oleh orang buta. Itu ayat menegur Nabi. Itu tidak ada tanda-tanda kemarahan Tuhan. Tidak ada menyalahkan, seperti sajak saja. Abasa wa tawalla, abasa merengut sopo Kanjeng Nabi, wa tawalla lan melengos. Anja ahul a'ma, nalika ngetakahu ing Kanjeng Nabi sopo al a'ma wong kang picak. Ada rasa marahnya nggak ada kok, lagu biasa aja. Tapi kok nangis? Dia merasa saya cemberut, saya berpaling muka, iya. Sampai 3 hari menangisnya. Nabi merasa berdosa. Yang saya pertanyakan, orang buta dicemberuti, tersinggung nggak Bu? Pak Haji Muhammad, wong picek diplengosi, nyawat beli. Sebabnya apa? Nggak tersinggung. Lalu kenapa Nabi merasa bersedih hati? Kenapa Nabi menangis? Itu kan persoalan. Jadi kita jangan salah paham. Nabi boleh merasa berdosa, Nabi boleh merasa tidak terjamin.
kita tetap yakin Nabi tidak berdosa, kita tetap yakin Nabi dijamin. Nah itu hak dia karena dia orang benar. Nah ini jadi Nabi itu tidak pernah meyakini bahwa amalnya yang menyebabkan dia masuk surga. Sebelum Ibnu Athaillah lahir, sebelum Al-Hikam ini ditulis, min alamatil i'tibad alal amal, Kanjeng Nabi sudah tidak bergantung kepada amalnya kok, tidak mengandalkan kerjanya. Itu persoalannya ya, semacam itu. Nah makanya begini, ini kan kita kan ada yang terjadi, kan ada orang yang bangga dengan ketawa-ketawa dengan hartanya, ada yang nangis yang istrinya ngelawan baik, anak yang dagangannya nggak laku. Ini kan persoalan, kan ada proses dalam diri kita. Jangan dikira bahwa pada saat kita itu menangis, apa yang terjadi dalam diri kita. Iya. Dan ketika kita sedang tertawa, apa yang terjadi? Itu ada proses persenyawan kimia, ada proses ya peningkatan produksi hormon yang akan akan membuat kita menjadi napasnya tersengal-sengal, tenggorokannya menjadi kaku, terus tiba-tiba air matanya meleleh ketika dalam bersedih hati. Apakah itu tidak ada prosesnya? Perlu diterangkan semuanya itu. Nah itulah. Jadi artinya bahwa nanti kita juga jangan salah paham, karena Allah sendiri menganjurkan wal yabku katsiran wal yadhaku qalila. Banyak menangis, sedikit tertawa. Nah itu. Karena bagaimanapun juga kita punya standar dalam kehidupan adalah keseimbangan ya dalam menjaga ini. Karena bagaimanapun kekecewaan kita adalah dari pikiran kita. Orang kalau marah terus, ini menyebabkan paru-parunya menjadi tegang. Karena dia tegang, maka paru-paru itu tidak bisa memumpahkan oksigen ke dalam darah merah kita ini. Otomatis langsung saklarnya ceklek ke jantung kita. Ya, untuk membantu peredaran darah yang kurang oksigen ini, maka jantung itu berdegup lebih kencang dari biasa. Jantung itu sekali degup itu 70 kali detak 1 menitnya. Ketika kita sedang marah, dia berdetak lebih dari 80 sampai 90 dep dep dep. Makanya terjadi jantung kita berdetak begitu kerasnya, untuk mengimbangi supaya darahnya lebih cepat mengalir. Itu semuanya adalah akibat karena kita sendiri. Jangan dikira bahwa marah itu tidak menyebabkan kematian. Jangan dikira kesedihan tidak menyebabkan kematian. Orang beriman yang semuanya pasrah kepada Allah dijamin tidak bakal sakit kok. Iya, saya kira semacam itu saja. Maka ini pelajaran hari ini, pelajaran pertama, yaitu begininya min alamat i'timad al-amal nuqsan raja inda wuqu'i zalal. Pun segitu aja. Mangga selanjutnya masih ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol, berdialog. Mangga tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, barangkali ada hal yang ingin disampaikan biasanya pada maju, baru dia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, apa yang menjelaskan Pak Haji barusan memang begitu adanya, tapi ada beberapa hal yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kita sebagai pekerja. Saya selalu memotivasi anak dengan memberikan pemahaman seperti halnya 1+1=2. Kalau dalam dunia pendidikan kan harus eksaktif.
Masya Allah. Ya, saya sering memotivasi dan bermuamalah. Saya bilang begini ke mereka, bekerjanya orang dewasa layaknya belajarnya siswa di sekolah. Artinya jangan berpikir bahwa tanpa belajar mereka bisa berhasil. Memang sih dalam kehidupan ada yang disebut dengan anomali ya, tapi itu kan sudah prosentasinya kecil ya. Lebih jauh kita perhatikan lagi bahwa tahun 45 Jepang itu hancur dengan 2 poin. Mereka mulai lagi dari nol dan sedemikian rupa sampai sekarang mereka demikian maju. Artinya apa? Penghargaan terhadap etos kerja itu harus selalu didorong bahwa saya ada yang tidak cerdas tapi sukses dengan presentasi saya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Memang begini ya, ilmu tasawuf ini ada sekelompok aliran umat Islam yang mengharamkan tasawuf, mengharamkan filsafat, mengharamkan ilmu logika. Alasannya apa? Alasannya karena kalau orang belajar ilmu tasawuf penuh dengan pasrah, nantinya ini membuat orang menjadi tenggelam dalam fatalisme. Duduk saja selonjor kebat sugi serong malat jasrong, menyebabkan orang jadi malas bekerja. Ingin saya terangkan bahwa tawakal itu Allah tidak menyuruh kita untuk malas. Tawakal itu adalah jangan merasa kecewa ketika Anda gagal, dan Anda jangan merasa bangga ketika Anda sukses. Karena orang itu tanpa kecerdasan spiritual, kalau gagal bunuh diri, kalau berhasil lupa diri. Artinya dengan tasawuf ini, kalau gagal tidak bunuh diri, kalau berhasil tidak lupa diri. Yaitu kalau gagal ya sabar, kalau berhasil ya syukur. Tawakal itu bukan menaruh mobil tanpa dikunci di pinggir jalan. Tawakal itu mobilnya ditaruh di garasi, kuncinya mobilnya dikunci, garasinya dikunci, garasinya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya ada pagar-pagarnya dikunci, lalu Anda tidur, baru itu namanya tawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tetapi ketika saatnya Allah menghendaki mobil itu hilang, nggak ada urusan. Gerbangnya dijebol, pintunya dijebol, mobilnya juga dijebol juga, hilang juga. Ada nggak orang yang hilang mobil di garasi? Ada nggak orang yang mobil lupa kuncinya ternyata nggak hilang? Jadi kita tidak bisa menentukan apapun yang terjadi. Kita disuruh tawakal itu artinya setelah semua persyaratan dipenuhi, mengenai hasilnya Allah yang menentukan. Dalam tasawuf kita diminta belajar untuk tidak gila hormat, tidak meminta sanjungan-sanjungan, tapi untuk memotivasi anak-anak supaya nurut, supaya rajin sekolah, itu sangat perlu sekali dengan sanjungan-sanjungan. Bahkan kalau bisa
sholat 5 waktu dihitung, sekali sholat 1.000 rupiah. Kalau kamu sholatnya 5 waktu tepat, jajannya sehari 5.000. Bangun siang, subuhnya kesiangan dipotong 4.000. Nggak ada masalah. Jadi nanti ada konsumsi anak-anak, ada konsumsi dawuh. Iya. Jadi kalau anak-anak kecil mah nggak usah diajarin tawakal lah. Nanti aja belakangan, ini mah tuh Pak Haji Muhaimin ini. Gitu. Jadi begini, nanti pada akhirnya mah ada satu kajian bahwa yang membuat orang itu berhasil adalah bukan semata hanya kecerdasan. Ada namanya kecerdasan emotional question. Itu lebih tinggi dari intelligence question. Lebih tinggi lagi namanya spiritual question. Yang emotional question ini yang membuat orang bisa berhasil hidup di masyarakatnya menjadi orang baik, yang bermanfaat, yang banyak temannya, yang menjadi tokoh masyarakat. Itu ternyata bukan orang yang IQ tinggi, tapi orang yang EQ-nya tinggi, emotional question tinggi. Nah, salah satu kita dari sejak kecil sudah bisa mendeteksi anak-anak yang emotional question tinggi atau tidak. Yaitu ada 10 orang anak suruh duduk di kursi, lalu dikeluarkan makanan yang digemari oleh anak-anak namanya ciki-cikian tuh, ya. Lalu dibilang, anak-anak tunggu sebentar, saya mau ngambil kue Black Forest. Tunggu ya, jangan makan dulu. Iya Pak, siapa? Pasang CCTV di ruangan itu. Ternyata banyak yang tidak sabar, langsung ngambil makanannya. Hanya beberapa anak yang bertahan menunggu komandonya. Dari sejak kecil sudah kelihatan ada anak yang tidak bisa menunda keinginannya, ada anak yang bisa mempertahankan keinginannya menunda. Ini juga perlu pelatihan. Ya, Allah sendiri juga memberi motivasi kepada umat Islam itu dengan ganjaran semua. Dengan bidadari yang cantik-cantik, dengan minuman arak yang dengan susu, sungai arak, sungai susu, sungai madu, segala macam. Bidadari yang perawan-perawan begitu tuh. Nah, ini kan untuk konsumsi orang yang hiperseksual. Kalau saya nggak tertarik kok. Iya dong. Jadi apalagi itu kita surga sendiri pun harus kita terangkan sesuai dengan forumnya dong. Iya, ini orang nggak pernah mabok-mabokan jadi ditawarin di surga ada arak, ya harus segera lahin. Iya, orang Indramayu aja diceritakan di surga banyak sungai, ya meriah mungkin mah, ada banjir mani mungkin mah. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jadi banyak sungai. Sampai ada ibu-ibu yang berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, mudah-mudahan suamiku jangan masuk surga. Gara-gara ianya menjanjikan suaminya akan dapat bidadari 40. Oke, terima kasih.